Selamat malam untuk pendengar kami Mujuah-Juah Manbanta Kerina. Hari ini kita akan bersama kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 3 mengenai asal mula dosa. Ya, sebelum kita merenungkannya bersama-sama, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu di malam hari ini, kami akan bersama kembali membaca firman-Mu mengenai dosa. Tuhan, ajari kami supaya kami mengerti bahwa tidak mempercayai apa yang Engkau firmankan itulah dosa. Supaya kami bisa merenungkannya apakah kami sudah percaya dan melakukan apa yang Engkau firmankan atau apa yang dikatakan iblis yang masih kami lakukan. Pimpin kami Tuhan Yesus supaya kami mengerti apa rencana Tuhan ketika kami belajar mengenai dosa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, mari kita buka Alkitab kita. Baik jika kita bersama-sama membacanya. Ya, dari Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8 dulu kita baca. Ya, Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 8 dulu kita baca. Selanjutnya nanti kita teruskan kembali. Saya harap kita sudah dapat semua ya. Saya bacakan untuk kita. Manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat 2, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyembah daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ya, kalau kita baca saja, saya pastilah ada di dalam pemikiran kita bahwa Hawa ini tidak percaya dia apa yang difirmankan Tuhan kepada dia. Apa sebenarnya yang sebelumnya difirmankan Tuhan kepada Hawa? Ya, kepada Adam dan Hawa. Yaitu di ayat 17, di pasal 2 ayat 17. Apa katanya? Dari pasal 15 kita baca. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan mendapatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau
mati. Iya, kalau kitab Kejadian ini, kalau pasal 1, bagaimana Tuhan menjadikan dunia. Di pasal 2, bagaimana Tuhan menjadikan manusia. Dan di pasal 3, kita dapat melihat bagaimana dosa jadi. Iya, itu dulu ya. Jadi setelah kita membaca firman Tuhan ini, ya, bisa kita merenungkan di dalam hati kita masing-masing. Ya, apakah aku lebih percaya apa yang dikatakan oleh iblis tadi atau Allah seperti Hawa? Ya, mari kita renungkan bersama-sama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Iya. Jadi kita di sini melihat, ya, ternyata dulu, ya, nenek moyang kita, Adam dan Hawa, ya, dijadikan Tuhan dan ditaruh di Taman Eden. Dan apa yang terjadi? Setelah diberikan perintah jangan memakan buah di tengah taman ini, nanti kamu mati. Ternyata ada satu di sini. Kalau di sini dibuat ular. Iya. Kalau kita sering bilang iblis. Iya. Apa katanya? Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Iya. Jadi bisa ya, ular itu, iblis itu berbicara dengan si Hawa. Ya, ini saja pun ya bisa kita renungkan. Ternyata enggak bagus juga, tidak bagus. Apa? Ya, kalau kita membuka peluang untuk iblis. Apa katanya di sini? Tentulah Allah berfirman. Wah, inilah iblis. Iya, Allah berfirman. Apa katanya? Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Wah, inilah iblis itu. Langsung diputar balikannya. Apa katanya? Tentulah Allah berfirman. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Membuat si Hawa ini tadi mungkin berpikir. Iya. Apa? Ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Ya, dijawab si Hawa lagi. Apa katanya? Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Nah, boleh kami makan katanya kepada ular tadi. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau apa buah itu, nanti kamu mati. Inilah firman Tuhan yang Hawa sudah terima. Ya, ada firman, ada perkataan iblis, dan ada juga perkataan Tuhan yang sudah Hawa dengar. Nah, lalu apa di sini yang terjadi? Di ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Inilah percakapan antara ular dengan si perempuan Hawa. Itulah di ayat 1 sampai dengan ayat 5 ini percakapan mereka. Oleh karena itu nggak bagus kalau kita berkompromi dengan iblis. Ya harus kita lari dari iblis ini, dari apa yang dikatakan iblis. Ya, karena ini tadi, Hawa ini tadi dijawabnya iblis. Dan diingatnya ini perkataan Tuhan. Ya, tetapi kita lanjutkan. Kita baca ayat 5 sekali lagi. Tetapi Allah mengetahui, saya ulangi dari ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka
dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Inilah perkataan iblis. Kalau kita bilang, Bapak pembohong, si pendusta. Ya, kalau kita baca di Matius, ya bagaimana iblis ini mencobai Tuhan Yesus, diputar balikannya semua. Kalau kau mau menyembah aku, akan kuberikan semua ini untukmu, katanya. Padahal yang menjadikan segala sesuatu ini adalah Yesus, Allah. Iya. Oleh karena itu, kita pun dapat memikirkan hal ini. Supaya kita mengetahui, inilah yang dikatakan Allahku ini. Oh, ternyata ini yang dikatakan iblis. Tidak kudengarkan, kutinggalkan, tetapi aku mau melakukan apa yang dikatakan Allahku tadi. Karena jelas sekali bahwa sudah ada firman Allah kepada Adam dan Hawa. Iya. Oleh karena itu pun, ya, kita bisa sama seperti Adam dan Hawa ini. Ya, saya pikir-pikir kan bisa. Memang bukan lagi tentang, ya, kalau orang ini lebih percaya dia apa yang dikatakan oleh iblis tadi, dimakannya buah pohon tadi. Ya, kita juga bisa sama seperti mereka, mungkin dalam hal yang berbeda. Iya, Allah berfirman, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tetapi, ada pemikiran yang lain, iblis. Oleh karena itu kita membuat jalan kita sendiri untuk masuk ke surga. Iya. Manakah yang lebih kupercayai? Perkataan iblis atau firman Allah? Karena kalau kita lihat nanti ke bawahnya, apa yang dikatakan oleh Allah, itulah yang akan terjadi. Karena jelas sekali bahwa iblis ini adalah bapa segala pendusta, pembohong. Ya, seperti apa tadi? Menggiurkan ini kepada si Hawa. Saya ulangi di ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Inilah perkataan iblis tadi. Makanlah. Jangan ikutkan apa yang dikatakan Tuhan ini tadi. Iya. Apa yang dikatakan Tuhan? Sekarang ini mungkin kita sudah tahu apa firman Tuhan. Dikatakan, sebab anak manusia berkuasa mengampuni dosa di dalam dunia ini. Iya, tahu aku firman ini. Sudah mengerti aku. Tapi tunggu dulu, kata iblis tadi. Iya, tahu aku, mengerti aku. Tapi tunggu dulu, nantilah setelah aku lebih besar lagi. Baru kuserahkan diriku kepada Allah. Supaya diampuninya dosaku. Nanti gak bisa lagi aku berbuat dosa. Nah, inilah pemikiran iblis itu. Dan sama seperti yang dikatakannya pula kepada Hawa, diputar balikannya apa yang dikatakan Allah itu. Kalau kau makan buahnya, kau sama seperti Allah, katanya. Iya, kurasa ini juga dosa. Mau Hawa itu sama seperti Allah? Iya, kita lihat coba di bawah. Ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Sudah mulai perempuan tadi memikirkan apa yang dikatakan oleh
bapa si pendusta tadi, oleh ular tadi. Saya ulangi ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, dipikirkannya. Baiknya kulihat buah pohon itu, ya, dan sedap mungkin dimakan. Nah, oleh karena itu di ayat 1 dan 5 ini tidak usah buka peluang berkompromi dengan dosa. Karena ini, seperti Hawa ini sudah mulai dipikirkannya dan mau dia lakukan apa yang dikatakan oleh bapa si pendusta, ular. Apa katanya? Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Inilah dosa. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Dosa itu menjalar dari Hawa yang percaya dengan apa yang dikatakan oleh iblis dan diberikannya juga kepada suaminya Adam. Kita boleh ya sama-sama merenungkan akan firman Tuhan ini. Ternyata dosa yang kita lakukan bisa menjalar kepada sekeliling kita, bisa berdampak kepada sekeliling kita, bisa berdampak ke suami kita. Iya. Karena kalau kita lihat di sini bagaimana ya Hawa dikasihnya kepada suaminya, ini makan ini, gini kata iblis tadi. Didengarkan suaminya. Karena istrinya lah dia berdosa. Lebih percaya akan apa yang dikatakan istrinya yang dari ular tadi daripada apa yang dikatakan Allah. Oleh karena itu, baik saya rasa kita pun sama-sama memikirkan hal ini. Setelah kita mengerti, mengetahui firman Tuhan, apa saja yang kita ketahui? Mungkin kita sudah mengerti bahwa hanya Yesuslah yang dapat menyelamatkan kita. Atau mungkin kita sudah percaya. Tetapi kalau belum percaya, datanglah kepada Yesus. Iya. Karena apa? Iblis ini diputarbalikkannya nanti semua apa yang kita dengar mengenai Tuhan Yesus. Ya. Oleh karena itu tentang dosa ini tadi pun ya tidak percaya akan apa yang dikatakan oleh Allah kita tadi, Yesus. Oleh karena itu apa yang sudah aku percaya akan firman Tuhan? Ya kalau aku sendiri memang dahulu adalah orang yang berdosa, yang belum mengerti firman Tuhan. Tetapi setelah beberapa kali aku mendengar firman Tuhan dan aku percaya akan firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Aku mengerti firman itu. Aku tahu bahwa Yesus mengasihi aku, dia mati di kayu salib, dan aku mengerti sekali jika tidak kuterima kasih karunia ini, aku akan mati di dalam dosaku. Roma 6 ayat 23. Dan pada saat itulah kutetapkan, aku berdoa, aku percaya kepada Yesus bahwa dia adalah Allah, dia mengasihi aku, oleh karena itu aku akan diselamatkan. Iya, apakah yang kita percaya firman Tuhan ini?
Apakah yang kita percaya firman Tuhan? Ya, bisa juga kita renungkan bersama-sama. Supaya apa? Ketika aku mengetahui firman Tuhan, datang perkataan iblis bisa kutangkal. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus sewaktu berada di padang gurun dan dicobai iblis 40 hari, 40 malam. Ada firman. Allah berfirman. Iya. Hawa tidak. Memang pertamanya seperti itu tadi. Tetapi setelah dijawab iblis lagi, dipikirkannya apa yang dikatakan iblis tadi. Oleh karena itu, aku sekarang sudah mengerti firman Tuhan, sudah tahu apa yang dikatakan Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Percayakah aku akan firman Tuhan ini? Kalau aku percaya, Yesusku buat jalannya untuk masuk ke dalam surga. Dia adalah Allah. Ya. Bagaimana kita bisa merenungkannya bersama-sama? Atau kita masih berada dalam keadaan seperti Hawa ini? Aku masih lebih percaya apa yang dikatakan iblis daripada apa yang dikatakan Tuhan. Karena kelihatannya apa yang dikatakan iblis ini lebih manis. Ya. Mungkin besok kita akan melanjutkan apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa melakukan apa yang difirmankan oleh iblis. Iya, memang ini tadi kata iblis. Diberikannya nanti kau pengertian. Lalu dipikirkan Hawa, dimakannya, dan bukan berhenti di Hawa saja, diberikannya juga kepada suaminya. Iya, kita renungkan bersama-sama ini ya. Kita lanjut sedikit lagi. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Upah dosa adalah maut. Upah tidak melakukan apa yang difirmankan Allah. Apa yang didapatkan Adam dan Hawa di sini? Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Inilah upahnya tadi. Kalau kau makan, kamu akan mati. Matamu akan terbuka. Terbuka matanya tadi. Oleh karena itu, ia dosa melanggar firman Allah. Dosa, ia mau seperti Allah, tinggi hati. Oleh karena itu, yang dia rasakan pertama adalah malu. Kita pun kalau melakukan dosa pasti sama seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Malu. Tidak ada yang mengatakan, enggak berbaju kamu. Tidak. Tetapi apa di sini? Ya, manusia itu sendirilah yang menyadari bahwa ia telanjang. Iya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah berada seperti Adam dan Hawa ini? Sekarang kita merasa malu akan dosa yang kita lakukan? Kalau sudah sampai kita di fase ini, ya kita baca nanti selanjutnya, ya pasti akan datang kutuk. Tetapi ada juga kasih Allah. Oleh karena itu kita akan teruskan besok dan inilah pelajaran di malam hari ini yang bisa kita pelajari bersama-sama. Bahwa dosa itu adalah melanggar, tidak percaya apa yang dikatakan oleh Allah.
Dosa itu menjalar dari Hawa sampai kepada Adam. Aku sudahkah lebih percaya dan sudah kulakukan apa yang dikatakan oleh Allah dan bukan apa yang dikatakan oleh iblis? Karena pasti dampaknya aku akan malu. Ya, inilah pelajaran kita malam ini yang dapat kita renungkan bersama-sama. Baiklah, sekian bujur Raskitar Toto. Tuhan Yesus ngatakan bujur kami man bandu. Adi banci ibaca kami perkataan duenda arah kitab Kejadian. Kai dosa, kai ertina dosa. Melate man kai si ikatakan lu. Kepeken dosa enda pe menjalar Tuhan. Arah Hawa seku Adam. Maka Tuhan Yesus lid perkataan lubas kami. Elah sindemi kami. Gelah ula adir kenca perkataan iblis. Sir banca kami goyah, baci itangkal kami, sebab na lebih tek kami mandi bata kami dai Tuhan Yesus. Asangkan man iblis bapa si pendustan dai. Bujur Tuhan Yesus, nama pertoton kami man bandu. Amin.